tidak ada satu orang pun yang dapat menentukan langkah kakinya. Tidak ada. Dan hidup manusia itu dalam buku Mazmur dan juga buku Ayub adalah seperti uang dan juga seperti bunga yang mekar pagi hari layu pada sore hari. Namun hanya oleh karena tuntunan Tuhan, langkah-langkah kaki kita dituntun oleh Tuhan, sehingga hidup kita bisa terpelihara dan diberkati. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tuhan pimpin ke tempat diriku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang abadi. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, pada Tuhanku menebus dosa, ku berdoa sebab Dia benar. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Bapa kami yang ada di surga, Allah Maha Besar, Maha Kudus, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau saat ini kami boleh Tuhan berkumpul di tempat ini, di mana Tuhan kami rindu karena Engkau telah lebih dulu memanggil opung kami, inang yang kami kasihi, opung Manobi, berusia dulu Tuhan. Engkau tahu Tuhan bahwa kami semua di sini sedang berdoa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau punya rencana yang indah untuk inang kami, untuk opung kami ini. Karena di matamu kami ini adalah sangat berharga Tuhan, kami yakin dan percaya. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini untuk keluarga yang ditinggalkan oleh opung kami ini Tuhan, keluarga besar, semoga opung Manobi Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka, memberikan penghiburan Tuhan, supaya mereka Tuhan tahu bahwa kematian bagi orang Kristen adalah suatu kemenangan Tuhan. Bukan hanya saat ini, tapi kami menuju Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, acara yang akan nanti juga akan diselenggarakan Tuhan untuk Tuhan hari untuk pengurahan Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai acara-acara yang nanti akan diselenggarakan Tuhan di acara itu pada nanti Tuhan. Dan juga di besok hari Tuhan, proses untuk pemakaman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai seluruh proses di acara pemakaman itu Tuhan, supaya lancar untuk kami membawa dengan kami ini yang mampu menghibur ini Tuhan ke tempat peristirahatan yang sementara Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa tempat kami itu tempat inang ini menjadi surga. Kami punya rencana ini Tuhan.
biarlah keluarga yang ditinggalkan ini Tuhan, mereka kau surga, karena hanya daripadamu ada penghiburan yang sejati Tuhan, bahwa kematian salah satu cara kami untuk datang kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk firman nanti Tuhan yang akan membawa firman untuk dalam ibadah ini Tuhan, yang kau juga Tuhan menyertai anak penjaga kami Tuhan, agar firman-Mu ini boleh menguatkan iman kami Tuhan, sehingga kami tidak dalam kesedihan bahwa yang sudah kau panggil bahwa itu adalah satu anugerah bagi opini kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa Tuhan untuk juga keluarga yang lain yang akan datang ke tempat ini, karena itu Engkau menyertai mereka dan mereka boleh Tuhan tiba di tempat ini dengan selamat Bapak. Terima kasih Bapak, ampunkan dosa opini kami ini Tuhan, agar dia tidak bertobat untuk kaki hadapan Tuhan. Ampunkan segala dosa perbuatan kami Tuhan, agar kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapak, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Khotbah 3 ayat 1 sampai 15, saya baca pertama ayat berikutnya hadir. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menikah, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menjauh. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk merangkak, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk mendengar lebih, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan keterangan, tetapi manusia sama-sama. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Di dalam kehidupan ada waktu berganti, waktu lahir kita senang, waktu sakit kita kecewa, waktu meninggal kita berduka. Oleh sebab itu mengakibatkan satu duka yang dalam dan beban dalam hidup kita. Namun salib Yesus mengangkat beban itu, penderitaan itu, duka cita itu dari hidup kita, beban terangkat di Kalvari. susah dan pedih, hati sunyi sedih. Lewat terangkan di Kalvari, Yesus menebusku. Lewat terangkan di Kalvari, Kalvari, Kalvari. Lewat terangkan di Kalvari, Yesus menebusku. Bawa banyak waktumu pada Tuhan, beban terangkan di Kalvari, Yesus menebusku. Beban terangkan di Kalvari, Kalvari.
Oleh karena Yesus telah membuat keselamatan, kematian telah dibangkitkan, dan Yesus adalah buah sulung kebangkitan. Orang tua yang kita kasihi dan sudah beristirahat. Bila mana Yesus datang, kita berharap bahwa Dia akan bangkit, seperti dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca ayat 17, kita sama-sama membaca semua mulai 13 sampai 17. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai harapan. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kuasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang dengan baik dengan perkataan-perkataan. Inilah pengharapan. Seberapa besar, seberapa berat, seberapa dalam pun beban kita diangkat di dalam salib Yesus yang telah mati. Kita dengarkan firman Tuhan dari Opung Matthew. Siapa? Keluarga sebulan, aku memilih dan bersedia seluruh atas didikan Tuhan, orang yang kita kasih beristirahat bersama Tuhan. Saya katakan kepada teman-teman, tidak kami yang sudah beristirahat yang mau secara pertama seluruh orang tua sebulan menyekolahkan anaknya di panti berani, tetapi tidak pernah ditemani anak di sekolah. Kalau kalian perhatikan itu, saya kurang tahu kalau diperhatikan, tapi saya perhatikan. Mudah-mudahan ini ditinggalkan segalanya yang ada di sana demi adik-adik. Saya tahu persis 10 tahun yang lalu saya diunai, dia jalan-jalan keliling lapangan. Saya kaget, ngapain di sini udah? Oh, saya tinggalkan sebulan demi anak saya. 8 orang bersaudara, 2 itu sebabnya inilah sejarah yang pertama. Saya kurang tahu kalau saya salah, mungkin saya boleh diperbaiki. Satu-satunya orang tua yang selalu mendampingi anaknya untuk hidup bersama, baik di kampung, baik di perantauan, sampai sekarang ini, dan meninggal di tengah-tengah keluarga orang tua. Oh, luar biasa. Dari malam itu aku yang selalu menangis, itu nomor yang saya lupa marker beban. Nomor 3 ya, oh kamu ya, dia menangis. Saya kurang tahu karena di depannya, ya. Dia menangis karena sedih ditinggal oleh orang tua. Oh luar biasa. Nah, malam ini bukan kami membuat sesuatu kesedihan bagi seluruh keluarga. Terlebih kepada kami dari Bantar itu, terima kasih sudah bisa bersama kita hari ini. Karena kalianlah di samping kami berduka, kalianlah yang langsung, baik kami itu hanya kandung, lalu anak-anak dan Hela dan Palmai itu kandung. Kami di sini adalah kandung dalam konotasi yang bersaudara. Jadi terpuji nama Tuhan.
Ada banyak yang sekarang ini yang meninggal tidak bisa dilihat oleh keluarga. Kita perhatikan ini oleh karena masalah COVID-19 ini. Tetapi semua kita berada di tempat ini sungguh orang tua yang dikasihi Tuhan ini kematiannya sungguh berkenan kepada Tuhan. Jadi kabar baik. Karena mau orang berdosa, mau orang suci tetap mati. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang kere, mau orang baik tetap mati. Umur anak muda ini sudah melebihi umur sejarah Alkitab. Karena Alkitab berkatakan 70 tahun sudah luar biasa. Lebihnya itu adalah penderitaan, benar. Karena anak muda ini sudah cukup lama sebenarnya. Ya kalau nggak salah ya, walaupun saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu anak muda ini sudah sering sakit kepala. Kenapa anak muda jalan-jalan itu 10 tahun lalu? Ya saya sakit kepala. Kalau nggak jalan itu sakit kepala. Jadi keringat itu keluar. Nah sekarang cara Tuhan memanggil umatnya berbeda-beda. Sekali lagi ini patut kita syukuri. Karena biar bagaimana sebagai anak muda otot kita kuat, tapi kalau sudah tua seperti anak muda ini sudah berkenaan, udah mulai sakit-sakitan, itu sudah wajar dan itu alkitabiah. Lalu masih mungkin tadi saya foto khusus, saya kira kita bisa bulan foto anak muda ini pas dalam cantik-cantiknya. Ya, tidak ada masalah, mungkin sudah mungkin 60-an, umur 60-an. Oh, begitu cantik. Tapi kalau sudah meninggal seperti ini, sudah tua, secantik-cantik aku akan menjadi apa? Namanya mati. Jadi, pekabaran firman Tuhan yang akan saya bawa pada keluarga pada saat ini adalah kabar baik. Kabar syukur, kabar puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena inilah, perhatikan, walaupun kami tidak bisa semua yang dari sebulan hadir karena yang maklum, karena masih takut, ya, masih takut. Saya cerita sedikit. Kami ada pergi ke satu tempat. Orang tua ini mengasihi anaknya, dia datang dengan baik, karena anaknya adalah dokter. Ternyata dokter ini dia OTG kebal, ya. Tetapi orang tua ini kena. Saking sayangnya saudara bertuanya. Sekarang lagi di opname, tidak bisa keluar sudah 2 minggu. Tidak bisa mencukup. Jadi mungkin kalaupun ada tidak banyak kita sudah mengerti lah kita ya. Jadi bukan berarti mereka tidak mau datang. Semua sepakat sudah hadir. Tetapi oleh karena masalah-masalah COVID ini, kita saling mengerti semuanya bahwa semua mengasihi orang tua kita ini. Karena apa? Rajin ikut di arisan Oku Menggiling, ya kan? Tidak pernah, jarang absen. Ya kalaupun absen karena mungkin lagi sakit kepala, itu pun diusahakan arisan dan dikasih. Inilah keberadaan orang tua kita ini. Kita puji Tuhan. Maka firman Tuhan yang kami ambil khususnya kepada orang tua kita yang kasih ini adalah kabar baik. Yesus telah mati menjadi jaminan bagi kita bahwa setiap orang yang berdosa pasti mati. Tetapi Yesus bukan hanya mati seperti saja, dia bangkit. Jaminan bagi kita, dia memegang kunci maut. Ya, jaminan bagi kita yang percaya kepada Yesus akan bangkit kembali. Maka saya selalu ungkapkan dimanapun, kalau sudah tiba, ada satu kali, ya kebetulan bukan lingkungan gereja kita, saya diundang untuk memberikan pembicaraan karena dibaca WA saya katanya bagus. Tolonglah, orang tua kalian meninggal, tolonglah berikan renungan. Saya kasih renungan yang sama. Karena mereka melihat bahwa firman itu memberikan penghiburan yang abadi kalau kita percaya. Saya katakan bahwa umat Kristen adalah umat yang paling berbahagia di dunia ini. Kenapa? Kuncinya adalah hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat yang ke-21. Inilah kunci-kunci yang perlu kita semangati. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, jangan kita hanya Kristen KTP. Patut kita selalu mendalami apa yang Tuhan rindukan bagi kita. Karena seluruh kehidupan kita ini memang betul perlu ada kekayaan. Betul, itu nggak salah. Tetapi yang Tuhan rindukan bagi kita bukan masalah kekayaan.
Yang Tuhan rindukan bagi kita bukan masalah jabatan yang luar biasa. Yang Tuhan rindukan bagi kita bukan kecantikan yang hebat. Enggak. Yang Tuhan rindukan hanya satu. Bagaimana kita menuruti firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita analisa seluruh Alkitab, hanya satu yang Tuhan inginkan. Jangan pernah meniru. Oh, saya itu, aduh beragama katanya begini. Jangan perhatikan manusia. Karena standar kebenaran itu adalah apa? Yesus sendiri. Jadi hanya satu. Dan Imam Muda ini memegang teguh janjinya. Dia sampai taat, bahkan sampai kepada kematiannya ini. Dia sampai taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dikasihi anak-anaknya, dikasihi keluarganya. Seluruh kaum menggiling juga mengenal dia. Karena apa? Dia hadir walaupun dia sudah tua. Itu akibat anak-anak juga yang menurut. Ya. Saya bangga kepada adik-adik saya. Luar biasa. Apalagi fokus saya udah mana dia? Dia datang ke Kalimantan, datang ke kantor ya. Saya senang. Dia pintar. Walaupun tidak seberapa. Ini 1 semester untuk kamu. Saya senang. Kenapa? Adik saya ini sangat bagus melakukan tugas dengan baik. Dia katakan orang tua seberi dan seterusnya. Oh, saya mengerti. Karena memang anak-anak yang menurut akan diberkati oleh Tuhan. Inilah kabar baik dari orang tua kita ini. Diajarkan yang baik. Itu sebabnya Alkitab berkata, orang yang takut akan Tuhan dan menuruti orang tua, apa hasilnya? 100 kali lipat. Anda baca nanti. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Asal kita turut menurut, maka hasilnya adalah 100 kali lipat. Baik, hidup manusia adalah sementara. Saat kita berjaya mungkin, ya kitalah Tuhan dalam rumah kita. Bagi teman-teman yang duduk di kantor, yang kursi goyangnya dihadapi oleh anak-anak buahnya sebagai presiden, vice presiden atau manajer, wah gagal. Tetapi kalau sudah seperti saat ini, apa yang terjadi? Bila mana kita mau di rumah, mau nonton TV, mau drama, suka-suka kita. Mau di tempat tidur yang indah pun, mau di kamar yang luar biasa, suka-suka. Karena kita apa? Punya kuasa. Tetapi kalau sudah meninggal, di mana semuanya? Saya percaya, saya yakin, kamu sangat menyayangi orang tua kita. Mau tak kamu 1 bulan saja di rumah sekarang setelah meninggal? Tidak kan? Bukan berarti kamu tidak sayang orang tua. Artinya apa? Kalau sudah mati, sudah selewat sejarah kita. Itu sebabnya jangan ada yang berbangga kepada apa yang dimiliki oleh di dunia ini. Karena tidak ada artinya. Tetapi kita bangga karena kita mendengar firman Tuhan. Kita bangga karena kita menuruti firman Tuhan. Maka tadi adik saya sudah membacakan firman Tuhan sangat indah. Saya ungkapkan ada 7 yang selalu saya ulang-ulangi dimanapun pada saat kebaktian seperti ini. Saya temukan sebenarnya waktu itu di Unai diberikan satu kesempatan untuk mengadakan penghiburan seperti ini. Saya bilang enggak, saya bukan pendeta. Entah bagaimana, saya juga kaget. Tetapi karena panggilan, apapun yang saya lakukan dengan gemetar, saya katakan, saya menentang seluruh umat yang hadir bahwa kematian bukanlah sebuah momok, tetapi saat seperti ini apalagi sudah kusur. Orang tua kita sudah 75 tahun. Apa yang kita harus lakukan? Satu-satunya kita bersyukur. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kematian ini adalah kehendak Tuhan. Kenapa? Dia sudah ungkapkan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Ada waktu lahir, ada waktu apa? Meninggal. Ayat yang ke-11 tadi ada di ayat kita. Kalau Anda perhatikan ayat yang ke-11, apa dikatakan? Semuanya indah pada waktunya. Boleh dimengerti, dan mungkin ada kesulitan karena memang kita harus bersedih. Tapi ini adalah firman yang menghibur adik-adik dengan itu dan seluruh keluarga lain-lain kami di sini. Indah pada waktunya. Bagaimana kematian indah pada waktunya? Bersih, berpisah dengan orang tua. Tidak mungkin. Tetapi itulah firman Tuhan. Menurut saya, lakukan sukacita. Oh, kenapa indah? Nanti anak-anak kamu mengatakan, saya akan apa? Lebih baik dari hari ini, agar saya boleh bertemu dengan orang tua yang saya kasihi. Saya akan lebih
mengasihi istri saya akan lebih mengasihi suami saya akan lebih mengasihi keluarga-keluarga saya mau rindu ketemu dengan siapa? Orang tua ini. Saudaraku yang terkasih, ada banyak hal yang kita mau sampaikan di dalam hadapan Tuhan, khususnya orang tua kami kasih ini. Sesungguhnya inilah saatnya kita bersyukur kepada Tuhan, bukan bersyukur, oh kenapa orang tua saya meninggal, saya membutuhkan dan seterusnya, boleh saja. Tetapi saudaraku, 1 Samuel 23 dikatakan, mau satu langkah di depan kita tidak tahu. Itu sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat yang biasa 15 ayat 16. Berharga di mata Tuhan kematian orang yang kasih. Bukankah ini satu sukacita? Bukankah ini satu penghiburan yang abadi? Bukankah ini satu kabar baik bagi semua umat Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan? Kenapa? Saya suka mengatakan COVID-19, berapa ribu orang meninggal, tidak tahu mereka dalam tempat singkat habis. Apakah itu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Lalu kenapa kematian orang yang berada di mata Tuhan? Masih ingat 232.000 pada waktu tsunami tahun 2004 meninggal. Semua sia-sia. Kapal yang tidak ada hasil di laut jadi di darat. Tetapi sungguh Allah mengasihi kematian orang yang dikasihi. Sungguh indah di mata Tuhan. Inilah yang adik-adik ingat, karena biar bagaimanapun waktunya akan tiba bahwa semua kita akan menghadap kepada seluruh keadaan yang kita alami sekarang ini. Karena apa? Kita harus sampaikan firman Tuhan pada saat ini. Di saat kematian tidak ada lagi yang tahu. Kalau Anda baca Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6, orang mati tidak tahu lagi apa-apa. Jangan berdoa lagi bagi orang mati. Tidak tahu apa-apa. Hanya orang yang hidup yang memuji Tuhan. Mau ditanya contohnya yang sekarang, anakku sudah diangkat jadi presiden. Didengar gak kira-kira? Dia tahu gak kira-kira? Tidak tahu lagi. Itu sebabnya bila mana sudah diantarkan nanti, boleh kita bersihkan kuburannya, boleh kita hormati, tapi jangan kita memuja-muja, membuat kita menangis lagi di sana. Tetapi kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena orang mati tidak tahu akan apa-apa lagi. Baik, itu sebabnya Pengkhotbah pasal 12 ayat 7, roh kembali kepada Allah. Tetapi fisik indah muda ini akan menjadi apa? Debu. Itu sebabnya selalu pendeta berkata, dari debu kembali ke debu, dan rohnya kembali siapa? Sama. Baik dia jahat, baik dia baik, karena napas hidup itu adalah milik Tuhan, akan kembali kepada Tuhan. Baik, yang kekasih oleh Yesus, bila mana Tuhan akan datang pada hari kedua, pada hari kelak nanti, semua kita yang percaya kepada Dia, semua kita yang selalu menuruti akan kehendaknya. Ingat, sekali lagi, penurutan adalah hasil buah karya dari keselamatan kita yang disebut kasih karunia yang abadi itu. Ini yang patut kita harus lakukan. Turuti apa kata firman Tuhan. Kenapa? Kematian umat Tuhan adalah berbahagia karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 bahwa Dia akan bangkit. Tadi dalam ayat salutan 1 Timotius 4 ayat 13 sampai ayat 18. Tidak perlu menangis. Tidak perlu kita seolah-olah tidak ada arah hidup. Tetapi Yesus akan datang segera. Dia akan dibangkitkan. Inilah kita patut syukuri, karena anak muda kita ini sudah pergi tepat pada waktunya. Dan inilah waktu yang diberikan oleh Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Bukan berarti kita tidak sakit, bukan berarti orang yang setia kepada Dia, bukan berarti tidak akan melakukan yang lain-lain. Semua penderitaan kita akan alami, karena Yesus juga sudah mengalaminya. Tetapi bila mana Dia datang nanti, saya yakin kepada anak muda ini, Dia akan, Opu Manuki, dan ini Opu Maria, bangkit, sabar hamba jadinya. Seluruh jerih payahmu sudah berlalu. Sekarang masuklah ke dalam negeri yang apa? Yang abadi, kerajaan surga yang kekal. Masuklah ke dalam surga bersama anak-anaknya, bersama cucu-cucunya, bersama hilangnya, bersama para lainnya. Maka
nama Tuhan akan dimuliakan. Inilah pengharapan yang kita harapkan buat kita pada sore hari ini. Semoga penghiburan yang abadi dari firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Tuhan memberkati. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, firman yang kami sudah sampaikan, yang kami sudah dengar, biarlah itu menjadi penghiburan yang abadi kepada adik-adik kami, kepada itu kami, kepada ayah kami, kepada anak kami, bahkan kepada keluarga kami yang datang dari tempat kami, agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan bila mana Engkau datang. Bila kami akan bangkit dan mereka akan bertemu dengan sukacita, kami akan bertemu satu dengan yang lain, dan kami akan bersama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Dan Yesus kekal.